Halo Sobat Uvers, saya Antoni Suparno, salam dunia satu keluarga. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita tentang the communication process atau proses komunikasi. Dan tentunya dalam konteks komunikasi bisnis. Nah, bukan komunikasi pada umumnya ya teman-teman ya. Tapi tentu sebelum memahami dari sebuah komunikasi bisnis, sebelum kita memahami rangkaian dari komunikasi bisnis secara utuh, tentu kita perlu memahami proses komunikasi secara umum yang biasanya terjadi pada kehidupan manusia. Nah, bagaimana sih proses komunikasi itu? Coba kita lihat, mari kita kenalan dengan komunikasi. Nah, teman-teman mungkin berpikir komunikasi itu proses yang seperti apa sih? Apakah komunikasi itu hanya ngobrol, ngomong, atau mungkin hanya chatting, atau hanya berbicara secara video seperti kita sekarang ini? Nah, tentu itu menjadi sebuah pertanyaan. Tapi apa sih yang dimaksud sebagai komunikasi sebenarnya? Nah, menurut ahli, komunikasi sebenarnya diartikan dengan arti yang macam-macam, teman-teman. Banyak sekali arti dari komunikasi. Tapi secara umum, komunikasi adalah passing of information atau penyebaran informasi, pemberian informasi dari seorang kepada orang yang lainnya, dari A kepada B. Selain passing of information, di dalam komunikasi juga terjadi exchange of idea atau pertukaran ide. Jadi bukan hanya informasi yang beredar, tapi juga ide yang beredar. Nah, dari itu semua, kita bisa pahami bahwa komunikasi adalah sebuah proses untuk memunculkan commonness atau oneness daripada pikiran kita dengan orang lain. Dengan kata lain, dengan proses komunikasi, kita berharap adanya kesamaan pikiran, kesejalanan pikiran antara kita dan orang lain yang kita ajak berkomunikasi, antara si A dengan si B yang sedang berkomunikasi. Nah, artinya teman-teman, dalam proses komunikasi yang terjadi adalah penyebaran informasi, pertukaran informasi yang di dalamnya itu memuat ide, memuat sebuah buah pikiran antara si A dan si B. Kenapa sih kemudian harus memunculkan oneness atau commonness atau kesamaan atau persetujuan antara dua pihak terhadap sebuah ide? Karena bisa jadi antara ide saya dengan ide Anda, mungkin antara ide si A dan si B, terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan latar belakang budaya, perbedaan umur, perbedaan demografi, dan lain sebagainya. Tapi yang namanya komunikasi adalah membuat jembatan di antara perbedaan tadi, teman-teman. Jadi yang namanya komunikasi adalah menjembatani perbedaan informasi, perbedaan ide. Nah, itu adalah esensi dari komunikasi. Jadi, kalau misalnya komunikasi yang dilakukan tidak untuk memunculkan commonness atau oneness dari sebuah ide, itu bisa dibilang bukan sebuah proses komunikasi yang utuh. Karena tidak berusaha memunculkan kesepahaman ya, sejalannya pikiran dan lain-lain sebagainya. Nah, komunikasi adalah hal yang sangat luas, teman-teman. Bisa diartikan berbeda. Makanya komunikasi perlu dicermati dengan baik. Kita perlu tahu di mana celahnya bisa terjadi kesalahan komunikasi, di mana biasanya kesalahpahaman bisa terjadi, kenapa komunikasi itu bisa menyebabkan persepsi yang berbeda antara si A dan si B. Mungkin si A punya maksud lain, tapi si B mengartikannya berbeda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena komunikasi adalah sebuah proses yang sangat kompleks, teman-teman. Kelihatannya mudah, tapi tidak selalu mudah. Karena banyak hal sederhana, hal-hal kecil di dalam proses komunikasi itu yang merusak keseluruhan komunikasi itu secara umum. Padahal hanya hal-hal kecil saja, dan itu sangat mungkin terjadi. Karena komunikasi sekali lagi adalah sebuah proses yang sangat kompleks. Nah, bisa kita artikan komunikasi itu sering terjadi kesalahpahaman. Nah, saya pernah diceritakan oleh senior saya bagaimana kita membayangkan sebuah proses komunikasi. Kita bisa membayangkan ada 3 orang yang lewat di kuburan di malam Jumat. Nah, kuburan itu sangat gelap, katanya angker. Jadi satu orang yang takut, ditambah satu orang yang takut, ditambah satu orang yang takut. Mungkin ada orang yang mengartikan adalah munculnya 3 orang yang takut. Tapi mungkin juga ada orang yang mempersepsikan bahwa 3 orang takut yang bersama-sama, mereka akan menjadi 3 orang yang lebih berani karena mereka bertiga. Nah, secair itu dan secair itulah proses komunikasi
yang kita lalui setiap hari. Ada yang mempersepsikan A, ada yang mempersepsikan B, dan itu sah-sah saja. Yang kita lakukan adalah menjembatani bagaimana hal itu bisa menjadi lebih soft. Tidak terjadi kesalahan komunikasi yang menyebabkan hal-hal yang tidak perlu, konflik yang tidak perlu misalnya. Nah, tentu di dalam komunikasi ada resep yang menentukan, ada hal-hal yang menentukan bagaimana komunikasi itu agar bisa berjalan secara efektif atau bisa sukses dalam berkomunikasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah nature of the message. Nah, bagaimana sih sifat asli dari pesannya? Nah, apakah pesannya itu disampaikan dengan tendensi yang memang negatif atau disampaikan dengan tendensi yang positif misalnya? Yang kedua, kesuksesan komunikasi juga ditentukan oleh interpretasi atau persepsi daripada audiens yang kita ajak bicara. Misalnya saya berbicara dengan Anda, apa yang saya sampaikan apakah sama dengan yang kamu pikirkan? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, apakah sekarang saya berbicara mobil, lalu mobil yang saya pikirkan sama dengan mobil yang Anda pikirkan? Itu adalah interpretasi. Kemudian yang ketiga adalah environment, lingkungan saat dimana kita menerima pesan dari seseorang. Misalnya saya berbicara dengan Anda di tengah jalan yang berisik, yang banyak mobil lalu lalang. Sangat mungkin terjadi kesalahan komunikasi. Kenapa? Karena banyak noise misalnya. Jadi environment juga menentukan. Dan yang terakhir, yang keempat, yang sangat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah komunikasi adalah persepsi dari penerima pesan terhadap source dan medium. Source itu adalah bagaimana interpretasi dia, persepsi audiens kita terhadap source atau kita yang menyampaikan pesan. Misalnya kita sedang berbicara, saya sedang berbicara kepada Anda, bagaimana pandangan Anda terhadap saya itu akan mempengaruhi bagaimana kamu menerima pesan yang saya sampaikan. Sama dengan mediumnya atau media yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya kita menyampaikan pesan dengan chat. Ada orang mungkin akan membayangkan, oh tidak sopan kalau berkomunikasi lewat chat. Lebih sopan kalau berkomunikasi lewat telepon misalnya, atau bertemu langsung. Nah, dengan media yang berbeda, sumber pesan yang berbeda, itu saja sudah bisa menyebabkan sebuah proses komunikasi punya hasil yang berbeda. Ini bisa dibilang sangat kompleks, teman-teman. Nah, kita bisa pahami, teman-teman, bahwa untuk setiap orang yang berbeda-beda tentunya, saya, Anda, dan orang-orang lainnya, sebuah kata, sebuah gambar, sebuah bunyi, sebuah warna punya makna yang berbeda untuk setiap orang. Karena itu, teman-teman, kita harus sangat memahami segi-segi dari komunikasi setiap orang. Nah, bagaimana mereka mempersepsikan sebuah komunikasi, bagaimana interpretasi mereka terhadap sebuah simbol, dan lain-lain. Nah, teman-teman, terdapat 6 elemen sederhana dari sebuah komunikasi. Yang pertama adalah source encoding. Source encoding adalah kita sebagai pengirim pesan, bagaimana kita mengencoding pesan kita. Encoding itu artinya adalah menerjemahkan apa yang saya pikirkan di alam makna saya, di dalam pikiran saya, menjadi sebuah simbol. Simbol itu bisa berupa kata-kata, tulisan, dan lain-lain yang bisa dipahami oleh orang lain. Dia bisa bentuknya kata, ide, informasi, bisa bentuknya juga simbol. Nah, mungkin di dalam pikiran kita adalah hal yang abstrak. Begitu kita ucapkan menjadi kata-kata, kita tunjukkan menjadi sebuah gambar, dia menjadi sebuah hal yang konkret yang orang lain bisa pahami. Nah, itu adalah menerjemahkan pikiran menjadi sebuah simbol. Itu adalah source encoding. Yang kedua adalah message. Message adalah hasil dari source encoding tadi. Nah, apa yang kita sampaikan kepada orang lain, misalnya saya menyampaikan saat ini kata mobil kepada Anda, itu adalah sebuah message. Nah, message itu netral, teman-teman. Mungkin bisa di dalam pikiran saya adalah mobil dengan merek A misalnya. Ketika sampai di pikiran kamu menjadi mobil dengan merek B, karena pikiran kita berbeda. Tapi message itu biasanya disampaikan lewat verbal ataupun non-verbal, teman-teman. Jadi message adalah hasil dari encoding. Nah, keluar dari pikiran saya sebagai pengirim pesan, itu menjadi sebuah message. Dan message ini akan berjalan menuju Anda sebagai penerima pesan lewat channel. Kemudian yang ketiga adalah channel. Channel itu apa sih? Nah, channel itu adalah kendaraan ya, kendaraan. Kalau misalnya kita ibaratkan dari daerah A ke daerah B, kita perlu naik pesawat. Maka channel adalah pesawat tadi. Dia adalah kendaraan dari pesan. Pesan itu naik kendaraan yang namanya channel. Nah, channel itu bisa macam-macam, teman-teman. Ada personal channel.
Personal channel itu adalah face to face communication atau telepon atau chatting misalnya. Itu personal antara saya dengan Anda, satu orang ke satu orang misalnya. Tapi juga ada non personal channels. Artinya pesan yang disampaikan bukan hanya untuk satu orang, tapi disampaikan kepada banyak orang. Dia tidak memilih siapa audiensnya. Nah, jadi ada dua macam channel. Channel adalah kendaraan pesan. Yang keempat adalah receiver decoding. Nah, begitu pesan itu sampai ke pikiran Anda sebagai penerima pesan, tadi kan pesan kita bilang mereka naik kendaraan yang namanya channel. Sekarang pesan itu sudah sampai, message itu sudah sampai kepada penerima pesan, yaitu kamu. Nah, ketika pesan itu sampai, kamu akan berusaha untuk mengartikan apa arti pesan dari yang saya sampaikan. Message itu punya arti, mereka membuat sebuah muatan makna. Mereka punya muatan makna. Bisa dibilang, kita contohkan mobil yang tadi, kata mobil yang saya sebutkan, punya arti yang berbeda sebenarnya, punya arti di dalam kata-kata itu. Dan bisa jadi kamu mengartikan mobil yang berbeda daripada mobil yang saya pikirkan tadi. Nah, ketika pesan itu sampai, message itu sampai dengan channel, kemudian sampai kepada penerima pesan akan melakukan decoding. Dia akan mentransformasikan pesan yang tadi saya sampaikan menjadi bentuk pikiran kembali, menjadi alam makna di dalam pikirannya. Bisa jadi sampai di sana mobil yang dia pikirkan adalah mobil yang warna biru, padahal mobil yang saya maksud adalah mobil yang warna merah. Atau mobil yang saya maksud adalah mobil merek A, kemudian sampai di penerima pesan jadinya adalah mobil dengan merek B. Nah, itu adalah proses decoding, teman-teman. Kok bisa berbeda? Tentu seperti itu ya. Kita sering salah paham karena penerima pesan kita gagal memahami makna dari pesan yang kita sampaikan. Kenapa bisa gagal? Sah-sah saja, teman-teman. Karena mereka itu, penerima pesan, dipengaruhi oleh banyak hal. Mereka dipengaruhi oleh frame of reference, field of experience, pengalaman mereka gitu ya. Mereka juga dipengaruhi oleh persepsi mereka dipengaruhi oleh perilaku mereka dan value yang mereka percayai. Dari mana sih itu bisa muncul? Itu semua bisa muncul dari pengalaman yang mereka pernah lalui di hidup mereka. Mungkin mobil yang dia pernah lihat memang adalah mobil yang warna merah, bukan mobil yang warna biru misalnya. Atau mungkin mobil yang dia pernah lihat adalah mobil dengan merek B, bukan merek A. Nah, jadi sah-sah saja dia mengartikan mobil tadi, kata yang tadi saya sampaikan menjadi pesan sebagai hal yang berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Karena pengalamannya berbeda dengan pengalaman saya sebagai komunikator. Dan itu sering terjadi. Sah-sah saja terjadi dan sering terjadi sehingga banyak kesalahpahaman komunikasi yang terjadi. Kemudian unsur selanjutnya adalah noise. Noise adalah sebuah gangguan komunikasi. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah kebisingan. Yang namanya noise, teman-teman, itu ada macam-macam. Ada physical noise. Physical noise mungkin bisa disebabkan oleh lingkungan yang berisik, ada suara mobil mungkin, ada suara sedang bangun rumah misalnya, atau ada suara bising di sekitar kita, ada orang lain yang berbicara selain kita. Bisa juga ada noise yang namanya psychological noise. Kita lagi galau, misalnya kita sedang sedih, kita sedang galau, kita sedang marah, itu mempengaruhi bagaimana kita menerima pesan dari orang lain. Artinya noise membuat pesan itu tidak netral. Harusnya pesan itu netral, gara-gara ada noise, pesan itu menjadi tidak netral, tendensinya menjadi berbeda, kemudian artinya menjadi berbeda. Nah, ini sering terjadi, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah feedback. Nah, setelah dia itu menerima pesan dari kita yang disampaikan lewat channel, kemudian sampai di pikiran daripada penerima pesan tadi, mereka melakukan yang namanya mengartikan makna yang tadi kita sampaikan, ditambah dengan noise. Sekarang saatnya mereka memberikan kita respon atau feedback. Nah, feedback adalah set of reaction. Set of reaction itu artinya adalah sebuah rangkaian reaksi. Rangkaian reaksi itu macam-macam, bisa verbal, bisa non-verbal. Secara verbal mungkin adalah kata-kata yang dia sampaikan atau kata-kata yang dia tuliskan. Secara non-verbal mungkin ekspresi wajahnya, tatapan matanya, misalnya gerakan tubuhnya, itu adalah set of reaction dari pesan yang kita sampaikan. Kita menyampaikan pesan, mereka membuat reaksi kepada kita. Kita harus menangkap reaksi itu dengan baik. Kita bisa memahami apakah mereka bisa menerima pesan kita dengan baik, atau mereka menyalahpahami
pesan yang kita sampaikan. Nah, feedback bisa datang dari macam-macam bentuk, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa nonverbal, bisa verbal. Nah, ini menjadi PR bagi kita seorang komunikator handal untuk bisa memahami feedback itu dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan komunikasi. Nah, teman-teman, ini adalah set dari sebuah komunikasi atau rangkaian dari komunikasi secara umum. Nah, apa hubungannya dengan komunikasi bisnis? Tentu, teman-teman, dalam dunia bisnis sekalipun, komunikasi yang kita lakukan melalui banyak-banyak proses seperti tadi. Ada encoding, decoding, message, ada feedback, kemudian ada message, ada noise, semuanya itu ada termasuk di dalam komunikasi bisnis. Tapi yang menjadi PR bagi kita komunikator bisnis adalah membuat penyesuaian-penyesuaian. Kita harus menentukan, kita harus memahami di mana biasanya komunikasi itu mendapatkan kegagalan, di mana proses komunikasi itu terjadi kesalahan yang menyebabkan kita mungkin gagal dalam berbisnis, mungkin kita gagal dalam menyampaikan pesan kepada audiens atau klien misalnya. Nah, kita harus memahami dengan benar proses komunikasi ini, bahwa di setiap proses ada kemungkinan kesalahan komunikasi itu terjadi. Nah, dengan memahami kemungkinan kesalahan komunikasi yang terjadi dalam proses komunikasi yang tadi saya sampaikan, yang terdiri dari 6 step, maka kita bisa meminimalisir atau kita bisa mengurangi kesalahan komunikasi yang kita lakukan, termasuk di dalam komunikasi bisnis. Nah, ini adalah sebuah pengantar bagi kita sebelum kita memasuki mata kuliah komunikasi bisnis, agar kita bisa semakin memahami dasar-dasar dari sebuah komunikasi sebelum kita melakukan komunikasi bisnis untuk fungsi yang lebih besar. Nah, demikianlah pengantar yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Saya Antoni Suparno, terima kasih, salam dunia satu keluarga.